Mudah-mudahan bisa. Progres yang tadi masih berjalan. Ini 20%. Dan tidak ada masalah. Kita masuk ke materi sorting. Dari beliau yang punya nama di situ. Alasannya beliau punya yang paling sederhana. Dan sedikit. Karena kalau bukunya sampai 400 halaman. Tidak mungkin saya bahas 400 halaman. Baik. Kita langsung mulai. Sorting, pengurutan. Sangat penting. Baik untuk data yang bertipe numerik maupun karakter. Bisa sorting by numerik, data yang tipe numerik maupun data tipe karakter. Ini pengetahuan umum aja. Ascending, Anda bisa melakukan pengurutan ascending dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau pengurutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Kalau Anda pakai waktu, ya dari yang paling saat ini sampai ke waktu paling tua, atau dari waktu paling tua ke waktu paling muda. Definisi pengurutan, menyusun kembali data yang acak menjadi susunan yang teratur menurut aturan tertentu. Contoh data lain-lain. Saya tidak tahu bagaimana membayangkan sebuah data yang tidak terurut. Kalau by system, Anda akan melihat bahwa komputer itu akan melakukan pencarian yang membutuhkan waktu karena tidak terurut. Tapi kalau terurut, dia akan cepat mencari. Kalau kita bayangkan dalam sebuah lemari berkas, Anda kalau taruh acak itu bisa berjam-jam bahkan bertahun-tahun untuk cari di mana berkas yang Anda inginkan. Karena Anda tidak menaruhnya di lemari berkas dengan terurut. Mungkin berdasarkan jenis file atau berkas, mungkin berdasarkan tahun berkas dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda berasumsi, beropini, akan saya pakai komputer, efeknya adalah penggunaan memori yang besar hanya untuk mencari sebuah data di dalam 1 giga data, 1 giga rekod. Itu belum termasuk kalau data itu tersimpan online. Itu sudah berbasis sistem. 1 giga rekod dalam lokal, efeknya udah terasa. Apalagi kalau 1 giga rekod di online. Belum lagi Anda memperhitungkan soal kompleksitas, misalnya query. Itu bisa makan 5 menit. 5 menit itu cek, tunggu 5 menit. Padahal sudah by system. Pak, selamat malam, Pak. Malam. Silakan di. Pak, ini struktur data tadi semua masuk di learning tapi terada ini. Namamu siapa? Eki Dani Erela. Eki Dani Erela. Iya, Pak. Dani Erela ini sudah bisa masuk, ini kok udah masuk 35 hari yang lalu. Oh, tadi saya masuk tapi tidak bisa tuh, Bapak. Oh, kalau itu saya nggak tahu, kalau di sini tercatat kok masuk 35 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu berarti. Yes, Nanti dicek username passwordnya, username-nya NPM sendiri, passwordnya yang saya nggak tahu. Kalau ada kendala di situ, kalau susah masuk, lakukan teknik forgotten your password.
isi kopnya username searching. Dan langkah selanjutnya, atau isi emailmu searching. Kalau isi email gini, biasanya dua ini nanti dikirim ke email, dapat email konfirmasi, baru kita bisa dapat link. Kita akan dapat link untuk memperbaiki passwordnya kita. Seperti itu ya sih, simpel. Kalau tahu ya tinggal login aja. Terus cari semester 4, cari struktur data yang model seperti ini, dan kemudian masuk ke dalam. Oke, lanjut. Oke, makasih Bapak. Algoritma pengurutan ada banyak. Seperti ini nanti kita akan pelajari one by one. Soalnya kenapa kemarin saya kasih tugas tentang if, kasih tugas tentang prosedur, kasih tugas tentang looping, karena Anda akan berhubungan dengan algoritma yang baru, sehingga Anda harus bisa memahami ketiga statement tersebut. Karena kalau tidak, habis. Algoritma sorting. Ada algoritma berdasarkan query, itu adalah milik atau karakteristik dari selection sort dan web sort. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian penyisipan dalam keterurutan, sudah terurut, Anda menyisipkan supaya dia tetap terurut, insertion sort atau tree sort. Kemudian transposition, bubble sort, algoritma increment menaikkan shell sort, algoritma dengan divide and conquer, quick sort and mega sort, algoritma perhitungan alamat, radix sort dan proximity map sort. Kita mulai ke algoritma transposisi atau bubble sort. Di sini dikatakan metode sorting paling mudah. Mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang atau elemen pertama dengan elemen kedua, bahasanya gitu. Terus dia punya algoritma dasar ascending. Elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, ditukar. Elemen berikutnya masuk ke elemen pertama masuk ke elemen kedua. Just one record for two data. Hanya untuk dua data. Kalau descending juga sama atau kebalikan. Elemen pertama kalau kurang dari elemen kedua, maka elemen kedua akan masuk ke tempat posisi elemen pertama dan elemen pertama berpindah posisi ke elemen kedua. Kalau kurang dari 3 dengan 1, berarti 1 akan pindah posisi ke pertama dan 3 akan pindah posisi kedua. 1 kalau ascending 1 dengan 3, 1 lebih besar kali lebih kecil? Tidak tahu, berarti tidak akan bertukar. Tapi kalau di sini 3, 1 berpindah kan? 1 pindah ke pertama, 3 pindah ke posisi kedua. Nah, itu sebabnya kenapa kemarin beberapa kalian statement saya bilang if-nya terlalu sederhana. Tidak ada if yang menantang gitu untuk memaksimalkan if. Karena if itu sudah pasti akan kita pakai terus di dalam pemrograman. Untuk berbagai kasus tergantung apa yang diminta. Pada saat if-nya kita lemah, kita akan kesulitan membangun program. Algoritma selanjutnya dari bubble sort membandingkan data pertama dengan data kedua. Jika data ke satu lebih besar, maka kedua data ditukar. Berarti dia menggunakan teknik descending. Membandingkan data kedua dan ketiga, baru pindah data kedua dan ketiga. Jika data kedua lebih besar daripada ketiga, maka kedua dapat data ditukar. Kalau tidak ya, masuk ke data ketiga. Demikian seterusnya sampai akhir. Sebenarnya statement ini statement if. Anda akan pakai if dalam perulangan. Anda punya data 3, 5, 7, 8, 9. Descending. Teknik algoritmanya yang akan dipakai.
5, 8, 7, 10. Ascending. Anda buat for untuk 4 perulangan, kemudian Anda lakukan if di dalam untuk proses penukaran pergeseran dan pertukaran tempat. Itu algoritma if dalam prosedur. Itu simple banget. Bubble sort. Misalnya banyaknya data n, 5. Data diurutkan atau disorting dari yang bernilai besar, berarti descending. Besar ke kecil. Descending kan, dari nilai besar ke kecil. Step 1, periksa nilai 2 elemen mulai dari urutan n ke n sampai urutan ke 1. Urutan ke-5 sampai dengan urutan ke 1. Jika nilai kiri kurang dari kanan, Anda tukar. Step 2, jika nilai kiri kurang dari kanan, tukarkan. Sampai dengan n minus 1. By visual mata, ini dengan visual mata ya. Saya nggak bicara if. Anda punya data begini. 5, 8, 1, 9, 7. Anda sortnya bagaimana? 9, 8, 7, 5, 1. Descending. Tapi kalau ascending, 1, 5, 7, 8, 9. Ya dah, by visual Anda langsung bisa mengurutkan. Tapi algoritmanya seperti apa? Anda bandingkan 5 dengan 8. Kita pakai descending. 5 dengan 8, 8 menang toh. 1, 9, 7. Terus kemudian kita kan sudah di sini, 5 dengan 8. Langkah untuk dapat yang ini kita harus di sini. Berarti di sini tetap 8, di sini jadi tetap 5, di sini 1, di sini 9, di sini tuh 7. Karena 5 lebih besar daripada 1 toh. Untuk berikutnya kita taruh kursor di sini, kemudian Anda pasti dapatnya 8, 5, 9, 1, 7. Untuk next data berikutnya Anda pindahkan kursor ke sini. Data ini tidak akan Anda ganggu. 5, 9, 1 dengan 7, kecil kan? Pindahkan 7. Bagaimana kalau data yang sama, tapi kita pakai teknik scanning? Jika kan akan dapat ini juga ASC. Anda taruh kursor situ, Anda akan dapat 5, 8, 1, 9, 7. Kenapa? Karena memang 5 lebih kecil daripada 8. Anda taruh kursor di sini untuk dapat berikutnya. 5, 1, 8, 9, 7. Ya tak? Untuk dapat data berikutnya, kita taruh kursor di 8, kita bandingkan 8 dengan 9, dapatnya 5, 1, tetap ya, 8, 9, 7. Untuk dapat data berikutnya, Anda taruh kursor di sini, kemudian Anda bilang 5, tetap tidak berubah, 8, baru bergeser. Hasil pengurutan bubble sort scanning dan yang ini adalah descending. Beda dengan kita punya perspektif. Ya toh, descending kan adanya gini nih Pak. Gitu. Kalau ascending begini Pak, tapi hasil ascending bubble sort ya seperti ini. Sedangkan hasil descending seperti ini, bubble sort.
Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana saya bergeser-geser ini untuk melakukan seleksi. Pertama data yang ini 5 dengan 8, kemudian 5 dengan 1, kemudian 1 dengan 9, dan kemudian 1 dengan 7. Begitu juga dengan di sini. 5 dengan 8 ascending, 8 dengan 1 ascending, 8 dengan 9 ascending, hasilnya dapat, kemudian 9 dengan 7 ascending, hasilnya final. Pertanyaannya cuma satu. Bagaimana teknik ini saya bisa bangun dalam for dan if? Atau bagaimana teknik ini bisa saya kombinasikan di dalam sebuah function atau prosedur yang nanti akan saya panggil di program main program atau program utama. That's it, so bisa? Di Samsung. Mana materi ini? Itu. Ritma yang ini. Atau Anda bisa pakai teknik ini. Ini dia punya, itu tadi saya dari elemen 1. Ini kita coba ya. 2, 10, 15. Dari mana datanya? 22, 10, 15. 22, 10, 15. 3, 8, 2. 3, 8, 2. Dia pakai teknik apa ini? Ini dia pakai teknik ascending. Ini dia pakai teknik ascending. Kita lihat dia pakai teknik ascending. Cobalah mulai dari elemen ke n dibandingkan dengan n-1. Saya blok aja. Ini sebagai n pertama, ini bilangan pertama, data pertama dibandingkan dengan data kedua. Tekniknya adalah ascending. Simple aja. Kalau bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua, data kedua, ya gampang. Data 1. Ascending. Kalau data pertama lebih kecil daripada data 1, tukar. Kalau tidak, jangan tukar. Nah, sekarang dapatnya ini tetap toh, tidak diganggu kan? Ini berubah toh? Karena 2 lebih kecil daripada 8. Kemudian kursor bergeser hasilnya 2, 3, 8. Kemudian data bergeser ke data kedua, data pertama. Hasilnya 2, 15, 3, 8. Kemudian data bergeser lagi ke data pertama, data kedua. Hasilnya ada, hasilnya adalah 22, 2, 10, 15, 3, 8. Next, terakhir, Anda akan geser ke sini. Ini bilangan keduanya. Dan ini adalah bilangan pertama.
Hasilnya 2, 22, 10, 15, 3. Selesai tuh. Kalau data yang sama, Anda descending bagaimana? Data yang sama. Tapi Anda pakai teknik descending. Posisinya sama ya. Karena 8 lebih besar daripada 2. Jadi tidak ditukar. Geser bilangan pertama, bilangan kedua. Hasilnya bagaimana? Geser ya. 8, 3, 2. Geser kursor. Bilangan pertama, bilangan kedua. Hasilnya bergeser atau tidak? Tidak ya? 15, 8, 3, 2. Ternyata tidak bergeser karena 15 lebih besar daripada 8. Pindah geser ke sini, bilangan keduanya ini. Geser ya, 15, 10, 8, 3, 2. Belum selesai ya. Ini bilangan keduanya. Ini bilangan pertamanya. Geser? Enggak ya. Berarti kita dapat nilai akhir 15, 10, 8, 3. Ini adalah algoritma bubble sort. Anda berpikir berdasarkan algoritma ya, bukan berpikir berdasarkan yang tadi, yang ini nih. Harusnya gini Pak. Gitu. Ya, ini nanti teknik ini beda lagi nih. Pak, ini kan belum terurut. Iya, secara matanya kita belum terurut, tapi secara metode bubble sort dia sudah terurut. Dari sekian data, ini datanya. Berdasarkan data ya, hasil bubble sortnya ini. Berdasarkan data bubble sort ascending. Berdasarkan data, hasil bubble sort descending ya ini. Wah, ini di bawah terurut ya, iya kebetulan saja terurut. Tapi pada dasarnya mekanismenya sama, hanya membandingkan elemen satu dan elemen kedua. Mulai dari bagian belakang atau kalau kalian mau pakai teknik dari depan ke belakang ya sama. Seperti tadi contoh yang di sini. Ini kan ascending. Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang kalau masukkan data 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana hasil bubble sort-nya? Output, masukkan data. Terus saya masukkan 5. Terus data, saya isi data ya ini. Saya isi datanya. Mana warna yang bagus? Oh ini saja. Tidak bagus. Ini. Ini. Datanya masuk, yaitu data ini. Hasil bubble sort. Descending. Hasilnya ini. Oh, pilihan dulu. Pilih. 1. ASC. 2. DSC. Saya pilih 1.
berarti ASC yang ini, yang ini. Nah, keluar. Sort selesai, ascending maupun descending berdasarkan algoritmanya. Contoh randomized data 58197 kita descendingkan dapatnya 85971, sedangkan untuk data yang sama misalnya 58197 ascendingnya kita dapat 51. Salah, ini bukan teknik yang ini. Ini. Kalau ascending dari belakang. Kalau descending, apakah dari belakang juga? Tidak ada, semuanya sama dari belakang. Nilai ke N sampai ke N kurang 1. Berarti nilai ke N sampai N kurang 1. Berarti makanya kita tadi berhenti sampai di sini aja. Langsung dapat hasil. N kurang 1 berarti kan ini 2. Nilai ke 6 sampai ke 6 kurang 1. Berarti di sini. Makanya kita berhenti sampai di sini bandingkan dengan angka yang posisi pertama. Maka perulangan selesai. Itulah hasil bubble sort, baik itu ascending dengan algoritma ini lebih kecil, tukar. Kalau tetap ini kecil, ini besar, tetap. Contohnya di sini bertukar terus ya. Kebetulan 2 kecil daripada 8, makanya ditukar. 2 pindah ke posisi 8, 8 pindah ke posisi 2. 2 dibandingkan dengan 3. 2 lebih kecil, 2 pindah ke posisi 3, 3 pindah ke posisi 2. Kemudian 2 dibandingkan dengan data ketiga, 15. 2 lebih kecil, 2 dipindahkan ke posisi 15, 15 pindah ke posisi 2. Kemudian 2 dibandingkan dengan 10, 2 lebih kecil, 2 dipindahkan ke posisi 10, 10 dipindahkan ke posisi 2. Kemudian terakhir 2 dibandingkan dengan data pertama yaitu 22. Lebih kecil, 2 di posisi bilangan 22 dan 22 pindah ke posisi tempat 2. Sudah selesai, sampai sini sudah dibandingkan habis. Inilah keputusan hasilnya. Begitu juga dengan teknik descending. 2 dengan 8, karena 8 lebih besar, maka tidak ditukar. Makanya 8 tetap, 2 tetap. 8 dibandingkan dengan 3, 8 lebih besar, makanya 8 pindah ke posisi 3, 3 pindah ke posisi 8. 8 dibandingkan dengan 15, 15 lebih besar, 8 tidak, makanya tetap posisi. Pindah kursor ke sini yaitu 15, 15 ke 10, mana yang paling besar? 15, tukar posisi. 15 ke 10, 10 ke 15. Pindah ke sini, last. 15 dengan 22 mana yang besar? Oh 22, karena ini bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua, tidak ditukar. Bubble sort. Sampai sini ada pertanyaan, silakan untuk bubble sort. Ini algoritmanya. Baik.
exchange sort mirip dengan bubble sort. Ada yang banyak mengatakan sama. Perbedaan bagaimana cara membandingkan antar elemen. Cara membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam array tersebut. Sebenarnya bahasanya jelas. Dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Ini tanpa lihat contoh pun kita udah tahu bahwa satu baris dia akan dibandingkan dalam array ini. Misalnya ini satu array ada 25 elemen, ada 5 elemen. Maka elemen pertama akan dibandingkan one by one dalam satu array tersebut. Berarti elemen pertama akan dibandingkan sebanyak 4 kali. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Karena masih dalam satu array. Tergantung ascending, descending. Kalau ascending, ya bubble sortnya jalan. Kalau lebih besar, ditukar. Kalau tidak, tetap di tempat. Baru pindahkan ke isi. Nah, dia perjelas lagi. Ini di bawah dia perjelas. Oh tidak, ini untuk bubble sort. Penjelasan berbedanya. Sedangkan bubble sort akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Ini bubble sort yang akan membandingkan elemen sebelumnya dengan sesudahnya atau elemen sesudahnya dengan sebelumnya. Jadi Anda mau pakai teknik dari kiri ke kanan atau pakai dari kanan ke kiri, itulah karakteristik bubble sort dengan algoritma yang tetap sama. Dua elemen tukar-tukar. Jadi memang dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada array, tapi di sini dia mengatakan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam array. Kalau kita bicara array, berarti ini array. Kemudian elemen mana? Misalnya ini akan dibandingkan dalam array ini. Itu definisinya. Array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruhlah kita bandingkan ini, berarti ini akan dibandingkan dengan semua array elemen di dalam array ini. Ya, semua data dibandingkan dengan data pembanding di mana pada akhir proses data terbesar akan berada pada akhir urutan. Entah bagaimana, nanti dia akan kesimpulannya sama seperti kita punya ekspektasi descending, besar ke kecil berdasarkan data ini. Kalaupun kecil ke besar akan terurut seperti ini. Berbeda toh? Maka tadi saya sampaikan kalau kita secara mata kita akan mengatakan descending akan hasilnya seperti ini. Tapi pada saat kita coba pakai bubble sort ternyata berbeda. Begitu dengan teknik ascending. Pada saat kita pakai teknik ascending umumnya kita tahu ternyata hasil ascending bubble sort berbeda. Nah, berarti teknik yang ini adalah teknik dari tadi metode algoritma yang kedua, yaitu exchange sort. Jadi kita selama ini berpikir secara exchange sort. Kita lihat algoritmanya. Pada proses pertama, ada proses kedua dan proses seterusnya. Itu kata kuncinya dalam memahami algoritma. Proses pertama, ini baru proses pertama. Data pertama dibandingkan dengan data kedua, jika data ke satu lebih besar, maka kedua langsung ditukar. Berarti dia lagi ascending ini ya. Anda bisa bolak-balikan. Jika data pertama lebih kecil daripada data kedua, maka tetap. Berarti Anda lagi sedang ascending. Tapi sini jika data pertama lebih besar, kedua data ditukar. Kan? Jika misalnya 1:2, nggak ditukar. Kan? Kalau 2:1, tukar. Gitu ya. Seperti itu. Jika data ke satu lebih besar, maka ditukar. Tapi kalau tidak, nggak ditukar. Gitu kan. Kemudian setelah itu baru data ke satu. Data ke satunya ya, bukan posisi pertama, tapi data ke satunya dibandingkan lagi dengan elemen ketiga.
Demikian seterusnya. Pada proses kedua, baru data kedua. Bukan posisi kedua. Data kedua dibandingkan dengan elemen data ketiga dan seterusnya. Proses ketiga sampai N. Saya tidak paham, dia contoh. Kita contoh sendirilah. Kita coba terjemahkan. Kita punya data seperti ini. Ini data pertama ya. Data pertama, ingat, data ya, bukan posisi. Sekali lagi ini data. Jadi jangan berpikir ini posisi, ini data. Data pertama Anda bandingkan, kita coba ikut dia punya runut, dia punya algoritma. Di sini cuma runut bilang, jika data pertama lebih besar, maka kedua data ditukar. Oke? Jika data pertama lebih besar, tukar. Kita lihat. Itu saja yang kita ingat. Jika data pertama lebih besar, tukar. Kita kembali. Ini data pertama, data kedua, dan seterusnya. Data pertama lebih besar, tukar. Kita tukar ya. 10, pindah ya. 22, 15, 3, 8, 2. Oke? Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat, data kelima, data keenam. Itu yang saya mau tegaskan. Data kedua bandingkan dengan data ketiga. Sama besar? Mana yang lebih besar? Tidak ditukar ya. Kita dapat data tidak ditukar. Karena dua-dua lebih kecil daripada 15. Satu dengan dua saya kasih hijau aja ya. Data pertama dengan data kedua. Kemudian data pertama dengan data ketiga. Baru data pertama dengan data keempat. Dapatnya 10, 3 toh? 3, 15, berapa? 22, 8, 2. Ini data pertamanya. Data kedua, ini data ke-4, ini data ke-3. Ini data ke-5, ini data ke-6. Satu dengan 4, makanya berpindah, tukarkan. Otomatis satu pindah ke sini toh. Nah, berarti 1 dengan 5. Data 1 dengan data ke-5. Tukar? Tukar ya. 8, 22, tetap 2. Data 1 dengan data terakhir, yaitu data ke-6. Tukar ya. Jadi kita dapat posisi 2, 22. Ini proses pertama. Data satunya telah berpindah ke belakang. Ini data ke-4. Ini data ke-2. Ini data ke-5. Ini data ke-6.
Data pertama telah finish, toh? Telah diuji. Itu dia algoritma gitu. Berarti yang keduanya adalah data kedua. Ini kan data pertama sudah finish. Data pertama ini yang kita searching terus. Kita coba dia dengan semua elemen dalam array, kemudian tukarkan. Ini yang saya kasih for. Nah, otomatis kita akan arahkan program untuk menseleksi data kedua. 2 dengan 4, otomatis jadinya tukar toh 3, 10. Ini data keempat, ini data kedua. Selebihnya sama. Ini data ketiga ya. Karena otomatis data ini tetap sama. 2 dengan 3, dapatnya tukar ya. Tukar toh? Tukar ke tidak? Tidak ya. Karena 10 tidak lebih besar daripada 15 toh? Nah, tetap sama. Tidak merubah posisi. Karena 10 tidak lebih besar daripada 15. 2 dengan 5. Karena 2 dengan 3 sudah, tidak mau. 2 dengan 5. 2 dengan 5 bagaimana? Tukar ya. Dapatnya adalah 3, 8, 15, 10, 2, 2. Data 2-nya di mana? Di sini toh. 2 dengan 6. Tukar toh? 3, 8, 15, 2, 10. 2, 2. 10. Tukar? Enggak. Proses kedua selesai. Proses yang ketiga, baru kita seleksi data ketiga. Jadi ibaratnya itu adalah, misalnya ini kalau kita kerja manual seperti itu. Tapi kalau kita pakai teknik yang algoritma cepat, Anda akan mengatakan seperti ini. Bandingkan data 2 dengan 10, kemudian data 2 dengan ini, kemudian data ini dengan ini, kemudian data yang berikutnya dengan yang ini, kemudian data yang ini dengan yang ini. Setelah itu, baru data yang kedua ibaratnya, gampangnya adalah Anda akan membandingkan data kedua dengan yang pertama, baru kemudian yang ini dengan yang ini, baru 10 lagi dengan 3, baru 10 dengan 8, baru 10 dengan 2. Proses kedua. Proses ketiga 15 dengan 22, 15 dengan 10, 15 dengan 3, 15 dengan 8, 15 dengan 2. Proses ketiga. Proses keempatnya 3 dengan 22, 3 dengan 10, 3 dengan 15, 3 dengan 8, 3 dengan 2. Proses keempatnya 8 dengan 22, 8 dengan 10, 8 dengan 15, 8 dengan 3, 8 dengan 2. Proses terakhir, proses kelima, 2 dengan 22, 2 dengan 10, 2 dengan 15, 2 dengan 3, 2 dengan 8. Algoritmanya kalau besar tukar. Berarti ini algoritma scanning ini. Karena hasil kalau kita bilang jika besar, maka keduanya ditukar.
Berarti kan nanti kita akan menghasilkan bilangan terkecil sampai ke besar. Jika bilangan pertama lebih besar, tukar. Berarti kan otomatis posisi pertama nanti ditempati oleh bilangan kecil. Berarti kalau algoritma ini dia berbicara tentang pengurutan ascending. Tapi kalau kita bilang jika data pertama lebih besar, jangan ditukar. Atau jika data kedua lebih kecil daripada data pertama, maka tetap misalnya atau besar ke kecil. Kalau besar dengan kecil, bilangan pertama besar, jangan tukar. Berarti akan menghasilkan angka besar sampai ke kecil. Misalnya 5 dengan 1 jangan tukar. Berarti kan posisinya 5 di depan, 1 tetap kedua. Tapi kalau 5 dengan 6, tukar tuh. Nanti 6, 5. Kalau yang ini data lebih besar, kalau besar tuh, kalau data ini lebih besar, berarti tukar. Berarti di sini kan data kecil kan? Ini besar kan, berarti kan ascending. Tapi kalau di sini besar, di sini kecil, jangan tukar. Ya, paham? Di sini besar, di sini kecil, jangan tukar. Berarti bilangan pertama tetap angka besar. Kalau di sini besar, di sini kecil, jangan tukar. Berarti kalau di sini lebih besar, berarti kan tukar. Sehingga nanti Anda akan mengurutkan descending dari bilangan besar ke bilangan terkecil. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya 5 data, kalau ini 1, 2, 3, 4, berarti kan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sorting. 6 kali proses. Gampangnya begitu aja. Nah, kalau kita kerja konvensional berdasarkan algoritma itu, minta ampun. Minta ampun, langsung bingung langsung. Ini sampai di mana ya? Tapi disitulah kalau by system, kan langsung dia urusan sistem, bukan urusan saya. Sistem yang kerja, saya duduk santai aja gitu. Nggak musing-musing. Tapi intinya bagaimana adalah, tapi dalam program bagaimana kita mengenal ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data 4, data kelima, data keenam, dan kemudian kita akan mengurutkan data pertama dengan data kedua, data pertama dengan data ketiga, data pertama dengan keempat, data pertama dengan kelima, data pertama dengan keenam. Kalau pada saat kita bandingkan dengan yang kedua, kalau memang kita cari yang terbesar, descending, berarti kalau di sini besar, di sini kecil, jangan tukar. Tapi kalau kita cari ascending, kalau di sini besar, di sini kecil, tukar. Berarti kita lagi cari ascending dari kecil ke besar. Kecil ke besar. Atau Anda berpikir ini ascending, atau Anda sedang mengurutkan secara descending, besar ke kecil. Nah, kalau dari contoh yang seperti ini, kalau kita lihat hasilnya, Anda akan lihat bahwa pada saat 22 dengan 10 ternyata ditukar. Beda sedang berpikir ascending. Ya tak? Karena pada saat 22 dengan 10 dibandingkan, oh ternyata 10 lebih kecil daripada 22 ditukar. Bilangan kedua lebih kecil ditukar. Berarti dia sedang berpikir ascending. Makanya dapat angka kecil kemudian angka besar. Tapi kalau berpikir berpikir descending, 20 dengan 10 dia tidak akan tukar. Karena 22 lebih besar daripada 10 toh. Karena dia tidak tukar, berarti dia sedang berpikir tentang descending. By the way, ini yang tadi kita bilang dengan membandingkan 84 dengan 69, 84 dengan 76, 84 dengan 86, 84 dengan 94, 84 dengan 91.
Dapatkan, makanya dia ini bergeser kan, makanya dia bergeser dari urutan pertama, kemudian dia pindah ke kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kelima selesai, n-1. Nah, makanya kenapa dibilang mirip, karena kalau kita pakai logikanya si bubble sort, sama kan dia bergeser saja. Hanya dia tidak pivot seluruhnya, dia cuma dua elemen. Nah, sedangkan ini harus dalam satu array. Makanya kenapa pada saat dia di sini, dia akan bandingkan dengan di sini. Kalau lebih besar, tukar. Dia dengan 76, dia tetap. Pada saat dia 84 dengan 86, dia langsung pindahkan. Karena 84 lebih kecil daripada 86. Makanya 86 pindah posisi. Kemudian dia bandingkan 86 dengan 94. Ternyata 94 lebih besar daripada 86. Makanya 94, 86 pindah ke posisi 94. 94 dibandingkan dengan 91. Dia lebih besar. Makanya 94 tetap, 91 tetap. Sehingga pada proses pertama dia dapat komposisi terakhir 94, 69, 76, 84, 86, 91. Teknik kedua dia pindah ke kedua. Mulai dari posisi 69, ini semua 69. 69 dipisahkan dibandingkan dengan 76. Tukar karena 76 lebih besar, makanya dapat seperti ini. 76 dibandingkan dengan 84, tukar. Karena 84 lebih besar, 76 pindah jadi posisi 84. Terus kemudian 84 dibandingkan dengan 86. Oh, 86 lebih besar, tukar 86, 84 keempat. 86 dibandingkan dengan 91, tukar 91, pindah ke 86 punya posisi, 86 pindah ke. Sehingga pada proses kedua dia mendapatkan kombinasi 9, 91, 69, dan seterusnya. Geser, posisi yang sama, 69, ini udah keliru. Oh, sorry. Ini posisi terakhir ya. 69 dibandingkan dengan 76. Tukar. 76 dibandingkan dengan 84. Tukar. 84 dibandingkan dengan 86. Tukar. Dapat posisi terakhir seperti ini. Baru pindah ke yang ini. 69 dengan 76. Tukar. Tukar tempat. 76 dengan 84. 84 tukar. Kemudian proses terakhir dapat komposisi 94, 91 yaitu 69. 69 dengan 76. 69 dengan 76 lebih besar, tukar. 69 ke posisi 76, 76 ke posisi 69. Selesai toh karena sudah n-1. Sehingga didapat 94, 91, 86, 84, 76, 6, 9. Nah, pada saat Anda paham algoritma ini, Anda bayangkan, kalau ini cuma 6 data, kalau 100 data, berapa kali perulangan? Ini kan kalau proses, ibaratkan proses ada 5 kali perulangan. Tapi kan setiap proses ini mengalami perulangan juga, toh. Berarti for dalam for kan? For pertama untuk mengeksekusi proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu for yang pertama. For yang kedua di dalam for yang pertama adalah dia mengeksekusi perulangan ini tuh. Ini kan diulang-ulang terus ini. Nah, kalian punya contoh for kemarin, jarang sekali menerapkan for bersarang. Jadi bukan hanya if yang bisa bersarang, for juga bisa bersarang. Nah, implementasi kayak gini, Anda pasti akan berpikir ini for pertama, for i misalnya, untuk menjalankan 5 proses. Dan pada saat for pertama, for i pertama, ini masuk for j. For j untuk mengulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mengalami 6 perulangan. 6 perulangan baru masuk ke for i yang kedua. For i yang kedua, for j-nya mengalami 5 perulangan. Kemudian masuk ke for i sama dengan 3, mengalami 4 perulangan di for j.
I menjadi 4, mengalami 3 perulangan di for J, masuk ke I sama dengan 5, 2 perulangan, dan selesai. Anda lihat dia punya perunuran. 1, 2, 3, 4, 5, pada saat 1, dia mengalami 5 perulangan. 6 perulangan. Pada saat I2, J-nya mengalami 5 perulangan. Pada saat I-nya 3, J-nya mengalami 4 perulangan. Dia menurun. Nah, kalau Anda bisa bentuk for-nya, pasti di dalamnya cuma tinggal if saja. If dan pemindahan elemen. Nilai ke array yang pertukaran. Nah, array-array ini bagaimana kalian kontrol, yaitu dari for I dan J-nya, sehingga nanti Anda bisa menempatkan data di dalam array tersebut. Enggak manual loh. Jangan manual, kalau manual itu kalau 100 data kan bisa bingung. Selection, sort. Hampir sama. Yang berbeda adalah tukar indeks. Variable index, proses pertama, variable index diberi nilai 1 ke data pertama, dan seterusnya. Data indeks dibandingkan dengan data kedua. Jika data indeks lebih besar, maka nilai indeks adalah 2, atau data kedua. Jadi yang ditukar bukan datanya, tapi yang ditukar adalah indeks. Nah, mungkin kalau indeks itu yang tadi seperti ini. Anda mengindekskan data, ini indeksnya ini. Ini indeks. Sedangkan ini adalah datanya. Nah, yang dibandingkan adalah indeks. Jadi nanti pindahnya, jadi ada agak mirip-mirip, hanya dia seleksinya berdasarkan pertukarannya dilakukan di level indeksing. Jadi posisi datanya itu kalau kita bilang datanya nggak berubah, hanya indeksnya yang nanti akan berubah. Misalnya 10 ini pindah ke indeks berapa? 22 ini pindah ke indeks berapa? Nah, untuk pemikiran secara indeks, jadi sekali lagi ya, pemikiran secara indeks itu sama saja dengan ini. Hanya berbedanya adalah di sini dia berpikir secara pertukaran data. Jadi data yang berpindah tempat. Tapi kalau indeks, itu yang tadi saya bilang. Pada saat kita tukar, nomor 22 ini sebenarnya indeks ke berapa? Awalnya dia di indeks pertama, tapi pada saat sampai ke perulangan kesekian, kira-kira 22 dia sudah ke indeks ke berapa? Jadi yang ditukar adalah indeksnya. Logikanya sama. Bedanya, kalau exchange, dia menukar langsung data. Dia by data langsung posisi. Tapi kalau yang ini dia menukar indeksnya saja. Bahwa sekarang 22 kena indeks 2, bukan indeks 1 lagi. Seperti itu. Di sini, ini kan tetap. Di sini dia bertukar bahwa indeks 10 kan tadi 2 kan? Ini. Kan gini toh? 22 indeksnya 1. 2 10 indeksnya 2. Tapi pada saat ditukar, sekarang posisinya berubah tidak? Yang berubah adalah sebenarnya indeksnya saja. Bahwa 10 yang tadinya indeks 2 berubah menjadi indeks 1. Jadi kalau kita lihat datanya, data itu tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Datanya tidak mengalami perubahan posisi loh. Yang mengalami perubahan apa? Indeks. Karena waktu kita tukar ini seperti ini. Sekarang indeks 22 1 atau 2? 2 atau? Warnanya jelek. Awalnya 22 indeksnya 1. Jadi pada saat ditukar 22
Karena indeks 2. 10 yang tadinya indeks 2, malah dia berubah menjadi, karena bertukar, Sepuluh sekarang dapat indeks 1, bukan indeks 2. Nah, sehingga nanti berdasarkan urutan indeks inilah baru nanti diurutkan. Indeks 1 datanya berapa? Indeks 1 datanya 10. Indeks 2 datanya berapa? Indeks 2 datanya adalah 22. Jadi data ini ditempatkan indeksnya stabil, indeksnya nggak mengalami perubahan, ya toh? Datanya yang berubah, pindah ke indeks yang lain. Makanya kita lihat di sini waktu ditukar, indeksnya tetap tidak bergeser seperti tadi. Yang berpindah adalah data. Sehingga pada saat pertama 22 berada di indeks pertama. 10, data 10 berada di indeks kedua. Setelah dilakukan kalau lebih besar, tukar. Makanya sekarang 10 ditukar, dia mendapat indeks 1, sedangkan 22 mendapat indeks 2. Itu by selection. Sekarang perbedaannya apa? Kalau kalian lihat teknik selection seperti itu. Anda bayangkan saja kalau data di sini adalah data yang besar. Big. Ini semua big data semua. Anda bayangkan kalau semuanya big data. Berapa banyak memori yang kalian pakai untuk tukar data? Besar kan? Kalau penginggis kan cuma 2 KB. Ini kan satu karakter kan 2 KB saja, 1 KB, 1 kilobyte. Data di sini 1 mega, 1 giga. Indeksnya kan cuma 1 KB. 1 byte, sorry, indeksnya cuma 1 byte. Di sini 1 byte. Indeksnya kita dengan angka seperti ini, kita sudah bisa bilang bahwa ini data 1 byte. Tapi datanya di sini 1 gigabyte. Data 2 gigabyte. Sekarang berubah 1 GB, ini jadi 2 GB. Efisiensi muncul naik kan? Karena kalau kita lakukan pertukaran 1 dengan 2 GB, berapa banyak space yang kita butuhkan untuk menukar data tersebut. Kita punya RAM 8 GB juga bisa soal. Tapi kalau kita melakukan pertukaran level indeks, bayangkan kita cuma pakai 1 byte. Kalau memang cuma ada 5 indeks seperti ini. Dari indeks, kalau kita bicara indeks berarti dari urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita bicara indeks. Karena komputer cuma kenal indeks mulai dari 0. By the way, tekniknya sama. Hanya dia melakukan pertukaran di level pengindeksan saja. Bukan di level data. Anda bayangkan 1 giga Anda pindahkan ke sini, itu kan berat. Mendingan 1 byte pindah ke sini. Kita manfaatkan 1 byte. Tapi proses ini kan tidak ada di dalam komputer. Yang ada itu adalah ini, data ini. Hanya mendata indeks 0, alamatnya 2 GB. Nah, itu sebabnya kenapa di dalam struktur basis data Anda harus punya indeks. Kenapa? Karena Anda kalau punya data sampai 2 GB, terus mau bikin apa itu basis data kalau kita tidak pakai indeks? Bisa-bisa kita selek mahasiswa bisa tunggu bermenit-menit. Tapi pada dasarnya algoritmanya sama seperti Anda sedang menggunakan exchanger. Hanya perbedaannya exchanger melakukan pertukaran level data, sedangkan selection sort melakukan pertukaran level indeks saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin mereka berpikir bahwa tidak mungkin kita memindahkan data sebesar ini, melakukan pertukaran data sebesar ini, apalagi dengan hardware yang
pas-pasan. Aplikasi besar tidak mungkin 1 giga, tidak mungkin transfer datanya itu 500 KB, pasti di atas mega bahkan sampai gigabyte. Teknik yang paling efisien selection sort, bukan extensor. Kenapa? Dia cukup melakukan manajemen 1 byte. Data yang ini tetap stabil di hard disknya, di fisiknya, tapi indeksnya yang berubah, 1 byte-nya yang berubah. Awalnya dia indeks 1, sekarang dia berubah menjadi indeks 0. Beda dengan pemikiran extensor. Awalnya di sini 2 giga. Di sini 1 giga, di sini 2 giga, sekarang berubah menjadi 1 giga. Sedangkan selection sort tidak. Awalnya indeks 0 berisi. 2 giga diindekskan 0. Tapi sekarang 2 giga diisikan indeks 1. Jadi indeksnya yang berubah. Datanya secara fisik tetap di tempat. Nanti pada saat pelaporan baru ditransfer. Pada saat pengambilan baru dimunculkan. Insertion sort. Mirip dengan mengurutkan kartu, selembar demi selembar kartu diambil dan diselipkan insert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan diinsert di posisi yang seharusnya. Jika ditemukan data yang kecil, maka akan ditempatkan di posisi seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen lain akan bergeser ke belakang. Dia kayak kartu gitulah. Tapi ini tidak jelas dia insertnya by index atau by apa namanya? By data. Tapi kalau dia berpikir sini berarti dia berpikir by data. Misalnya Anda punya data 5 dengan 6. 5 dengan 7. Anda memasukkan ke 6. Bahasanya dia akan men-searching, kemudian dia taruh di sini. Kalau Anda punya data 4, memasukkan, dia akan searching dan dia akan geser. Tapi di sini tidak dijelaskan yang bergeser datanya atau indeksnya. Tapi kalau dilihat dia pakai inisial kartu, berarti yang bergeser adalah dia langsung ke data. Jadi kita anggap aja ini data. Saya punya data ada 9. Dia akan cek di sini. Nah, dia akan taruh di posisi terakhir. Saya punya data 3. Dia akan searching. Dia akan taruh di sini. Misalnya Anda punya data 2, 5, 9. Ada data 7 mau masuk. Dia taruh di sini. Apakah begini? Ataukah, sorry. Ini posisi awal data seperti ini. Apakah dia akan taruh di sini? Ataukah dia akan taruh di sini? Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Untuk data 7. Ya otomatis Anda kalau lihat seperti gini tinggal cari mana yang paling dia besar di mana dan kecil di mana. Kalau di sini dia besar, lebih besar dan kecil di mana, dia akan taruh di sini sebenarnya. Ya, logikanya gampang aja. Kecuali kalau Anda melakukan searching dalam array.
Kalau Anda dalam array, dia akan pertama dia akan indekskan, dia akan bilang bisa di sini. Kemudian dia akan bilang bisa juga di sini, di sini. Kalau kita cari dalam array. Tapi kalau kita langsung cari dalam elemen saja, berarti sudah pasti dia akan taruh di sini, tergantung searchingnya. Apakah dari ascending ke descending atau dari descending ke ascending. Kalau dari ascending dia akan taruh di posisi yang pertama ini. Tapi kalau carinya descending, dia akan taruh di posisi yang kedua, yaitu ini. Tapi kalau kita pakai urut dari ascending ya nomor 2 yang akan terpilih. Posisi yang ini akan dipilih, dia akan isi 7 di apa? Di antara 2 dan 5. Bukan yang ini. Kalau kita urut dari belakang, descending, maka nomor 2 yang akan terpilih. Jadi ascending descending ini logika umum yang dasar yang harus kita kuasai sehingga nanti kita bisa melakukan exchange sort atau kalau bubble sort sudah pasti exchange sort atau selection sort, insertion sort. Tapi kalau lihat dari contohnya insertion ini, dia larinya dari indeks, makanya dia pasang indeks di sini. 01 dia indeksin aja nih. Dia cek indeks. Pada saat ini kan pertanyaan, dia memasukkan data 10 di mana ini? Nah, dia searching by index ternyata bagusnya di 0. Kalau ini by index ini, exchange sort tapi dia by index. Berarti selection sort. Insertion by selection sort. Selection sort by ascending. Tapi tekniknya ya selection sort, selection dia terdapat insertion sort dengan menggunakan teknik bukan exchange tapi menggunakan teknik selection sort. Makanya dia pakai pengindeks, lihat dia punya indeks tidak bergeser, indeksnya statis sudah tersedia, datanya yang dia diberikan indeks, datanya indeks datanya yang berubah-ubah. 10 pertama di indeks pertama dia geser ke 0, kemudian tetap di 0, dia bergeser lagi kembali ke 1, dia bergeser ke 2, 10 bergeser tetap ke 2, dan akhirnya 10 bergeser ke 3. Tapi kalau saya mau ini, sebenarnya yang paling penting itu berarti kalau kita dapat insertion sort seperti ini, yang perlu kita pahami baik adalah bagaimana kita bisa memahami exchange sort. Terutama kalau untuk teorinya nggak ada masalah, tapi bagaimana kita bisa membangun struktur codingnya. Karena coding itu akan paten. Anda mau exchange 10 data dengan coding yang sama. Anda mau sorting dengan exchange sort untuk 1000 data, codingnya tidak berubah. Kalau codingnya berubah, berarti ada something wrong dengan programnya. Mau 1 giga record, codingnya nggak berubah. Mau 3 record, 3 data, codingnya nggak berubah. Mau 1 juta record, 1 juta data, codingnya tidak berubah. Hanya mungkin prosesnya yang berubah. Dengan 3 data lebih cepat daripada 1000 data.
Teknik-teknik pemrograman seperti ini biasanya kita pakai untuk statistik, untuk menghitung statistik, menghitung prediksi, atau mungkin bahkan menghitung misalnya business intelligence. Kalau SPK kan perkalian perulangan biasa itu. Matriks itu perulangan biasa. Kalau yang ini bukan perulangan biasa, ini perulangan luar biasa. Gitu. Perulangan tapi ada sesuatu yang akan dikerjakan, dan pekerjaannya itu adalah memanfaatkan pengkondisian, yaitu seleksi kondisi, yaitu if. Apakah nanti kita lihat apakah dia if else, if saja, if kondisi statement, atau if kondisi statement else statement, kan begitu. Sampai sini memang sengaja saya pecah dia punya materi biar tidak rempong. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Monggo. Oh, berhasil. Jelas, Pak. Saran saya, Anda harus mendalami pemanfaatan if dan pemanfaatan perulangan. Tapi dengan kasus yang lain gitu. Jangan if nilai. Kenapa? Karena disitulah kita punya kekuatan program. Framework udah jadi, basis data sudah tersedia. Tetapi kenapa teknologi begitu harus dimanfaatkan lagi? Bukan dimanfaatkan, tapi dimaksimalkan. Caranya dengan menyelesaikan kasus-kasus di bidang-bidang tertentu. Kalau kita bicara sorting itu di urusan manajemen, iya. Kenapa kita harus sorting? Kita dapatkan data sorting dengan tujuan mungkin kita mau melihat bagaimana statistik itu keluar. Kalau kita tidak dapat sorting, kita akan kesulitan membuat statistik. Walaupun kita sudah punya framework untuk bikin statistik, tapi statistik itu kenapa grafiknya harus naik, kenapa harus turun, bukan berdasarkan jumlah saja, bahwa 5 akan naik dan 4 akan di bawah 5. Gitu. Tapi kenapa 5 itu didapatkan dan kenapa itu 4 itu didapatkan? Berapa lama kita bisa dapatkan angka 5? Disitulah efektivitas codingan kita. Makanya kenapa metode-metode ini kita dapatkan, kita pelajari. Untuk efisiensi dan efektivitas proses di dalam suatu program. Itu level selanjutnya dari coding. Bagaimana kita memanfaatkan suatu codingan, formula coding, algoritma, apakah algoritma ini akan membantu efektivitas dan efisiensi dari program kita. Buktinya adalah pada saat kita ukur latensi, baru nanti ketahuan, wah webnya kita kok latensinya tinggi banget. What's wrong? Apa yang salah gitu? Ya salahnya cuma satu, metode yang dipakai nggak bisa gitu. Sehingga waktu kita mengukur dengan suatu tools online untuk mengukur kecepatan mengukur latensi web kita dalam hal mengambil data, itu kok jadi lambat gitu, kok tinggi banget, kok nilainya jelek. Apa yang salah dengan codingannya? Yang salah bukan codingan. Metode yang kita gunakan tidak tepat saja. Sehingga waktu kita ngukur website kita, tinggi banget ya latensinya, kok jadi jelek banget webnya di latensi. Kalian tahu latensi itu? Tidak, Pak. Kecepatan baca tulis. Waktu untuk membaca dan menulis. Waktu saat kita nulis, kita baca itu ada latensi. Jadi kirim dan balik itu latensi. Yaitu dipengaruhi, kalau masalah konektivitas itu sudah ditutup buku. Mereka udah tahu Jayapura punya konektivitas itu bad, tapi latensi sebenarnya berapa gitu. Itu jadi udah potong
kita punya bednya sekian kbps, latensinya itu yang dicari latensinya. Jadi kalau orang beralasan koneksinya jelek, ya orang-orang programnya cuma oh iya, lu nggak mengerti maksudku ya. Kami tahu Jayapura tuh koneksinya bed, tapi latensinya berapa? Karena latensi itu tidak hubungan dengan koneksi, tapi latensi itu bagaimana Anda mengakses server dan kemudian itu ada di server. Bagaimana server mengisi kalian punya coding dan dia memberi respon. Itu kan di sisi server, nggak, kau sudah berhasil kirim, itu connectionmu jelek di sini. Connectionmu jelek di sini. Ini servermu di sini ya. Gitu. Itu koneksi udah selesai gitu. Nggak ada hubungannya dengan masalah latensi. Latensi itu bagaimana kita punya coding diterjemahkan oleh server. Berarti kan kita punya coding sudah melewati bad connection, udah sampai di atas. Terus bagaimana dia kasih kembali? Kita punya metode itu menguras server atau tidak. Oke. Saya rasa begitu dulu hari ini. Kita sudah lewat 10 menit. Harap perhatikan terus learning. Kayaknya kedepannya kita masih ada pertemuan online. Sorting 2 saya akan masuk lagi, membahas sorting 2. Sorting 7 kita saya masuk cuma untuk mengingatkan kalian untuk mengisi kuis ini. Makanya tidak ada absen di kuis ini. Nanti nilainya itu masuk di pemahaman. Yang kelas B, yang gabungan ada di sini nilainya, yang ini pasti kosong. Mungkin kalian isi, nggak ada di sini. Kalian nilainya di sini, yang ini pasti kosong karena ini kepunyaan kelas C. Nanti rumusnya tetap sama dengan di nanti saya akan rata-ratakan absen berapa, ambil 20, rata-ratakan tugas ambil 40, rata-rata UTS ambil 20, dan seterusnya. Sehingga nanti dapat. Beda dengan SPK. Kalau SPK, yang kalian punya SPK, mungkin tadi kalian sudah sempat singgung, saya singgung di kelas C, nanti total terakhir itu pasti ke arah 100. Nggak akan lebih dari 100. Beda dengan kalau di DS. DS ini kalau kita lihat grade-nya, karena saya belum otomatisasi, jadi nilainya pasti sampai ratusan kayak gini. Ya toh? Kalau kalian mau lihat kalian punya nilai ini, tinggal kalian hitung, ambil dari bobot tadi, absen 20%, ambil, oh absennya saya total berapa? Oh, absennya total 200. Udah, 200 bagi 2 kan 100. 100 ambil 20% berarti 20. Begitu saja. Tapi kalau SPK tidak langsung keluar itu. Jadi saya nggak hitung SPK lagi. Gitu. Makanya saya agak kasihan sekali kalian banyak yang tidak menjawab tugas-tugas ini. Pertanggung jawabnya saya, kenapa saya kasih tugas ini? Karena kalian sudah melalui Algo 1, Algo 2 gitu. Dan ini kan cuma menjawab Algo 1, Algo 2. Mereview kembali, nggak mungkin saya ajar Algo 1 nanti kalian seperti cerita lama kasih terus akan begitu. Juru saya pasti membosankan, belajar lagi kembali soal if lah, belajar kepala kalian lagi Algo 2, ada if, kenapa di sini lagi if lagi gitu. Nah, di sini kita implementasi ke arah bidang struktur data. Sehingga tidak terlihat mengulang-ulang materi. Ini implementasi. Bagaimana Anda punya if, silakan Anda punya for, silakan implementasi untuk kasus ini. Tidak bisa, berarti harus belajar if ulang lagi di Algo 1. Masih bingung? Buka kembali Algo 2 atau Algo 1. Ini kasusnya implementasi, bukan kasus teori lagi. Makanya agak-agak ke arah implementasi, bukan ke teori if itu apa, profesor itu apa. Kalian sudah absen? Jangan lupa absen. Tutupnya tinggal 17 menit dari sekarang.
Thank you, selamat malam. Maaf sudah banyak kata salah. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat malam, Pak.